Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa ekonomi syariah A ya, semester 2 yang masih semangat. Hari ini kita kuliah ya, lagi di pertemuan kita ketiga. Nanti minggu depan kelompok 1 ya, siap-siap ya mempersiapkan PowerPoint dan video presentasinya ya. Yang sudah ingat ada satu kelas yang sudah mirip gitu. Tapi dipersiapkan saja. Nanti minggu depan disiapkan materinya untuk presentasi nanti. Gantian ya. Nah, maka pada bulan 3 ini maksud saya konfirmasi materi mengenai asal mula kegiatan filsafat. Oke. Jadi ada 3 hal sebenarnya ya. Ada 3 hal yang mendorong. Ada 3 hal yang mendorong sebenarnya manusia berfilsafat. Jadi ada 3 hal yang mendorong manusia berfilsafat. Pertama, apa yang bisa nggak ini? Keheranan dan kesaksian materinya yang sudah saya share itu. Iya Pak, sebentar. Jadi yang pertama itu keheranan atau kekaguman. Ya. Memang manusia pasti pernah atau memang sering ya heran atau sering kagum. Kira-kira kita heran atau kagum itu karena apa? Pastinya kan karena ada sesuatu ya. Ada sesuatu yang taruhlah menakjubkan, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Sehingga saya katakan kita heran dan kita kagum. Misalnya ketika kita melihat teman kita berprestasi atau ada orang yang berprestasi, kadang kita kagum kan, oh ini anak masih kecil udah pintar, udah berprestasi. Atau kita melihat suatu keindahan, ya, sesuatu yang mengagumkan, seperti misalnya saat kalian tadabur alam, saya ke gunung atau misalnya ke pantai, Anda kan pasti kagum gitu. Indah banget nih pantai ini kan. Allah itu menciptakannya luar biasa. Karena filsuf ya, pemikir itu menunjukkan rasa heran, rasa kagum itu sebagai asal filsafat. Ketika kita mengamati bintang-bintang, mengamati matahari, mengamati langit, maka kita akan ada dorongan dalam kita itu. Hebatnya bintang, bagus. Jadi hanya dulu ya Nabi Ibrahim itu kan pernah kagum gitu ya, artinya beliau kagum ketika melihat matahari, kemudian dikatakan ini Tuhan saya. Kemudian ketika matahari tenggelam, masa Tuhan timbul tenggelam, Tuhan kan sini ada terus, ketika ada bulan dikatakan ini Tuhan saya. Itu kan bentuk kekaguman. Nah, kekaguman itu ya, dari hasil pengamatan kita, hasil pengalaman kita, hasil kita mendengar atau melihat, mengamati, itu kan menyebabkan kita terdorong untuk menyelidiki terhadap apa yang kita kagumi, terhadap apa yang kita terhadap seseorang yang kita kagum. Kalau ketika Anda kagum pada opa Korea misalnya, pasti kan Anda mencoba menyelidiki kan, mengamati, mencari tahu, mencari informasi apa sih tentang opa-opa Korea itu yang Anda kagumi itu. Tanggal lahirnya, nomor sepatunya, katanya dia lahir di mana, kemudian bagaimana pendidikannya dan sebagainya. Bagaimana bisa sampai dia pada posisi itu.
Termasuk misalnya ketika ada orang berprestasi gitu, orang hebat, Anda kan cari tahu bagaimana prosesnya sehingga kemudian dia menjadi hebat misalnya. Pasti Anda akan mencari tahu, kemudian berpikir untuk kemudian kok bisa ya dia begitu. Kalau dia bisa begitu, aku juga bisa. Jadi kekaguman atau keheranan itu mendorong orang kemudian berpikir tentang apa yang dia herankan, tentang apa yang dia kagumkan. Bentuknya bisa apa, bisa siapa ya. Jadi maka keheranan dan kekaguman itu menjadi salah satu hal yang mendorong manusia kemudian berpikir. Karena berbeli pesawat itu sendiri adalah berpikir, maka dorongan-dorongan ya yang menyebabkan orang mau berpikir, mau mengamati, mau menyelidiki itu menjadi hal yang mendorong manusia untuk kemudian berfilsafat. Pertama yang mendorong orang mau berfilsafat itu adalah keheranan dan kekaguman. Heran dan kagum. Wow, keren, amazing. Lihat Pak Dewa Kipas itu bisa mengalahkan Master Internasional catur. Kemudian orang kan terkagum-kagum nih, bapak-bapak tua dari kampung bisa mengalahkan ini. Juga kemudian jadi kontroversi kan. Dan kemudian kemarin live show gitu kan, tarung catur ya, yang sampai 1,5 juta orang. Oh, ya paling tidak orang menjadi kagum. Itu seorang dari kampung bapak bisa mengalahkan itu. Meskipun ketika tanding melawan Iren kan kalah ya, tapi tidak orang bisa mengapresiasi gitu ya. Orang jadi tahu siapa Pak Sabar ya, Pak Subur. Ya, artinya sekarang itu tidak hal yang tidak mungkin gitu. Orang dari kampung sana bisa tarung catur melawan misalnya pecatur internasional. Karena memang ada wahananya ya, teknologi sekarang udah ada website apa. Nah itu yang pertama, keheranan dan kekaguman. Yang kedua adalah next thing, kesangsian. What is means sanksi? Ya, apa itu sanksi? Agustinus Descartes ya, ini dua orang filosof ya. Descartes itu orang filosof yang mengatakan cogito ergo sum. Kalau Anda lihat suka gambar orang seperti tangannya ditaruh di sini tuh, ya fotonya miring gitu, itu Descartes. Descartes, cogito ergo sum, nah, kata-kata yang paling terkenal ya. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Cogito ergo sum. Dia mengatakan bersama Agustinus, kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Sanksi. Apa sih sanksi? Manusia heran. Kemudian dari keheranan itu manusia kemudian ragu atau sanksi. Ragu atau sanksi. Jadi sanksi itu ragu-ragu ya. Skeptis. Kalau bahasa ini skepsis. Di sini malah skepsis dari bahasa Indonesia artinya penyelidikan. Jadi orang yang ragu-ragu, orang yang saksi pasti akan mencoba menyelidiki ya, untuk menemukan suatu titik pangkal yang tidak teragukan lagi. Jadi dia akan menyelidiki, dia akan mencari tahu, dia akan menggali, dia akan berpikir untuk menemukan sesuatu yang tidak diragukan lagi atau mencari kepastian. Ragu-ragu kan nggak enak ya. Kita kadang dihadapkan pada keraguan-raguan. Ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan yang banyak, kita kan ragu. Mau milih ini apa ini? Mau yang ini yang mana ya? Mana yang terbaik? Biasanya keraguan-raguan itu atau kesalahan itu karena kita tidak punya informasi atau kita punya hanya minim informasi. Kita nggak banyak tahu. Maka supaya hilang keraguan itu maka cari tahu. Cari informasi selengkap-lengkap, cari wawasan yang seluas-luas. Kita
pikirkan itu sematang-matangnya. Kita pikirkan itu apa yang ragu, yang bikin kita ragu itu apa? Aku masih ragu nih agamanya apa ya? Nah, kita cari tahu agamanya apa. KTP-nya, lihat KTP-nya. Ya, ragu-ragu. Ada lagunya Elvis Sukaisi kan ragu. Nah, itu ragu-ragu. Jadi memang ragu-ragu ini, kesangsian ini adalah apa ya, menjadi salah satu hal yang mendorong orang kemudian mau berpikir, mau menyelidiki, mau mengkaji, ya, mau mengamati. Disitulah jadi apa-apa yang mendorong berpikir, mendorong menjadi itu ya sama juga yang mendorong orang mau berfilsafat. Jadi ragu-ragu atau sanksi. Selama kita masih ragu-ragu, maka jangan berhenti. Ya. Selama kita sanksi, maka jangan. Para ilmuwan itu tadinya ragu-ragu, maka kemudian dia selidiki, dia amati, dia perhatikan, dia observasi, juga kemudian dia menemukan kepastian, maka lahirlah teori. Bagaimana mungkin dia mengeluarkan teori kalau dia masih ragu-ragu? Maka dia cari tahu, dia amati, dia selidiki, dia datang ke laboratorium untuk mengamati ini dan sebagainya, sehingga kemudian dia menemukan kepastian, sehingga lahirlah sebuah teori. Jadi yang kedua kesangsian. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ini ya, kesadaran akan keterbatasan. Ya. Jadi yang ketiga itu kesadaran akan keterbatasan. Jadi poinnya adalah manusia harus sadar bahwa dia terbatas. Nah, kata Imam Al-Ghazali kan nuqsanul mar'i dalilun ala kamal. Kekurangan manusia itu menunjukkan kesempurnaan. Karena manusia itu terbatas, dia kecil dibanding alam semesta, ya, dia terpukau dengan apa yang ada di sekelilingnya. Maka kemudian menyebabkan manusia sebenarnya ada blessing in disguise di situ. Jadi kelemahan itu menjadi manusia kemudian berpikir, manusia kemudian menyelidiki, manusia kemudian mencoba mengeluarkan idenya. Karena manusia misalnya contoh terbatas, nggak bisa terbang, gitu ya. Maka kemudian manusia berpikir, bagaimana caranya aku terbang tanpa sayap? Gitu. Maka kemudian lahirlah teknologi pesawat. Ketika manusia sadar misalnya karena dia punya kelemahan dalam hal fisik, artinya dia tidak bisa misalnya lari, pasti mudah lelah dan sebagainya. Hingga ketika dia mau misalnya menempuh satu jarak yang jauh, kalau dia hanya menggunakan lari kan dia akan cepat lelah gitu. Nah, kemudian manusia berpikir bagaimana caranya aku mendatangi tempat yang jauh-jauh tapi aku tidak merasa lelah. Maka kemudian terciptalah misalnya sepeda, terciptalah mobil, dan motor, kereta api dan sebagainya. Ketika manusia sadar dia punya keterbatasan dalam berenang gitu ya di lautan, maka kemudian manusia berpikir bagaimana caranya aku bisa ngambang gitu ya, bisa tidak tenggelam di lautan. Maka kemudian manusia menciptakan kapal laut, perahu, dan sebagainya. Jadi keterbatasan itu justru menyebabkan manusia kemudian berpikir bagaimana dia mensiasati kekurangannya itu. Maka kebudayaan yang nanti lahirnya yang nanti menjadi peradaban, kemudian teknologi itu adalah bagian dari tadi kesadaran manusia akan keterbatasan itu, sehingga kemudian untuk supaya manusia bisa eksis maka lahirlah itu namanya kebudayaan, lahirlah teknologi dan sebagainya. Jadi ternyata ada hikmahnya juga manusia terbatas. Bayang nggak kalau manusia nggak terbatas? Ya, nggak seru kan? Manusia bisa terbang gitu kan, nggak perlu ada pesawat terbang. Manusia bisa ini kan gitu.
nggak akan ada mesin cuci, nggak akan ada TV, nggak akan ada ini kalau nggak akan ada handphone kalau memang manusia tidak terbatas. Di teknologi salah satu yang kemudian dilahirkan karena keterbatasan manusia. Artinya, ketika manusia sadar bahwa dia itu terbatas, nanti lahirlah kreativitas, lahirlah penemuan-penemuan, lahirlah sesuatu yang baru, terus yang baru dan yang baru dari keterbatasan manusia. Maka kesadaran akan keterbatasan menjadi poin yang mendorong orang kemudian mau pikir. Kemudian berikutnya ada tambahannya sebenarnya selain itu ya, manusia itu juga punya namanya yang mendorong itu karena manusia itu punya curiosity ya, tahuan. Jadi manusia itu secara fitrah ya, secara natural dia sangat kepo ya, pengen tahu apa saja, pengen tahu ya kan, knowing every particular object ya, kepo itu kan gitu ya. Manusia itu kepo ya, maka karena keponya manusia nggak pernah diam, bertanya manusia ingin tahu. Karena kalau kita lagi bertiga kemudian teman kita ngobrol berdua, kita kan jadi kepo ya ngomongin apa. Atau ketika kita misalnya berjalan atau naik motor gitu, naik mobil, tiba-tiba ada kerumunan, kita kan jadi kepo. Oh, ada apaan ya di situ ya? Ada apa? Atau ada ketika datang melihat warung gitu ya, rame. Oh, kok bisa rame warung itu ya? Sedangkan sebelahnya kok sepi. Kenapa? Kita kepo kan? Jadi kita itu sebenarnya natural itu kepo. Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang bikin kita ragu-ragu, sesuatu yang luar biasa, itu yang bikin kita kepo. Ya, curiosity. Nah, dan anak kecil itu adalah orang yang selalu kepo. Dan dia jujur kalau memang dia rasa ingin tahu. Cuma masalahnya kan makin besar orang itu makin menutupi kekepoannya itu, curiosity-nya ditutupi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau menanggapi atau mau berkomentar? Silakan. Ada? Enggak. Kalau enggak, saya lanjutkan lagi ya. Oke, nah ini saya ada slide lagi ya tentang hidup keren dengan filsafat. Oke, pertama, tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah itu dengan sia-sia, termasuk saya perlelat sekalipun. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Even seekor lalat. Maka kalau seekor lalat saja diciptakan oleh Allah tidak sia-sia, apalagi dengan kita sebagai manusia. Nah, masalahnya banyak manusia justru mensia-siakan keberadaannya. Apakah kita mau menyia-nyiakan apa yang telah diberikan Allah kepada kita berupa potensi yang luar biasa? Karena perlu kita catat bahwa sebenarnya manusia itu adalah hewan. Al-insanu hayawanun. Nah,
tipun. Animale rasionale. Ya. Manusia itu hewan, makan sama berkembang biak juga sama. Tapi manusia adalah natifun, hewan yang berakal, hewan yang berpikir. Maka kalau berpikirnya hilang, berakarnya hilang, dia akan menjadi hewan. Maka kenapa salah satu hikmah misalnya minuman keras itu dilarang, sesuatu yang memabukkan itu dilarang, karena jika orang mabuk dia hilang akalnya, hilang pikirannya. Ketika orang hilang pikirannya, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Maka yang terjadi adalah dia bisa melakukan kerusakan, kezaliman. Kalau akalnya hilang, bisa. Maka kadang ketika orang, maka kenapa kemudian kita harus mampu mengendalikan nafsu, misalnya nafsu marah. Karena kalau orang marah dia tidak terkontrol atau tidak terkontrol pikirannya, bisa menempeleng, dia bisa menusuk, bisa bahkan membunuh dan sebagainya. Ya. Jika dia marah kan dia kalah. Nama menyuruh kita untuk mengontrol emosi, mengontrol nafsu. Nah, akalah potensi terbesar manusia yang membedakannya dengan hewan, even juga dengan malaikat. Filsafat mengajak orang berpikir ya, tentang berbagai macam hal sampai hakikat. Kita ilustrasikan ya, tentang anak kecil ya. Anak kecil itu secara kodrat dia mempunyai rasa ingin tahu yang terjadi ya, kepo ya, curiosity. Sebelum dia bisa bicara, dia akan mencobai segala sesuatu kepada mulut. Jadi masukin ke dalam mulut. Dia cobain satu-satu. Nah, dengar kan ceritanya Nabi Musa? Kenapa Nabi Musa kemudian ditemani oleh Nabi Harun? Karena Nabi Musa itu lidahnya itu tidak fasih. Karena ketika kecil beliau pernah beliau kecil itu beliau pernah melihat bara api dikira bakpao, masukkan ke mulutnya, ini kan mulutnya terbakar, lidahnya terbakar. Nah, kemudian beliau agak kurang fasih atau taruhlah mungkin kalau bahasa teks cadel gitu ya. Kemudian beliau ditemani oleh adiknya Nabi Harun untuk menjelaskan apa yang dimaksud oleh Nabi Musa. Nah, ketika anak udah bisa bicara, ya, semua hal dipertanyakan. Cerewetnya minta ampun ya kalau ketika anak baru bisa ngomong. Kenapa dia mempertanyakan semuanya dan dia jujur? Jadi orang dia memang ingin tahu dan jujur bahwa dia ingin tahu. Maka dia pertanyakan semuanya. Dia tanyakan apa sih ini, apa, lihat ayam apa sih, lihat kambing apa, lihat datang kebun binatang apa nih, ada harimau apa itu. Semua dipertanyakan. Kenapa? Karena apa yang dia lihat itu bagi dia adalah amazing. Ya, tadi kagum dia, keren. Apa nih? Wow, aku baru lihat nih. Datang lagi ke tempat yang baru. Oh, apa ini? Nah, dia tanyakan. Dia pertanyakan terus sampai dia merasakan apa? Tadi dia sampai tahu. Belum dia merasa tahu betul, dia akan tanyakan. Wah, nah, cuma anehnya, ya, makin besar si anak, ya, masuk SD, SMP, SMA, bahkan nanti kuliah, daya bertanyanya makin kendor. Waktu kecil semua anak cerewet nanya, tapi makin gede makin jarang nanya. Mahasiswa kuliah jarang nanya juga, hanya beberapa orang yang nanya. Padahal sebenarnya dia rasa ingin tahunya tetap ada, cuma dia tidak jujur pada dirinya, ya, bahwa dia memang tidak tahu atau mungkin bingung apa yang mau dia tahu, mau dicari tahu. Nanti ada siklus lagi ketika dia balik menjadi tua, dia akan cerewet lagi, dia akan banyak nanya lagi. Dia akan kakek nenek kalau udah pensiun banyak nanya. Mau kemana cu? Nah, ya kondisi kalau ada rapat pasti banyak berkomentar.
Itu siklusnya. Kenapa? Karena orang tua itu kembali seperti anak-anak kembar. Kemudian pertanyaannya berikutnya adalah, Anda mau hidup nyaman, ya? Anda mau hidup aman, atau Anda mau hidup keluar dari zona nyaman? Hidup itu pasti akan mengalami banyak gelombang pasang surut, kadang di atas, kadang di bawah, ya. Kadang ada masalah, kadang selesai masalah. Selalu seperti itu. Kenapa? Dan hidup itu adalah pilihan, choice. Nah, our live is choice. Tapi yang pasti, barengi pilihanmu dengan argumentasi yang meyakinkan, dengan pilihan yang meyakinkan, sehingga Anda memilih alternatif terbaik dalam hidup, gitu ya. Tapi pastikan pilihanmu ketika hidup memang pilihan. Ketika kamu harus memilih kuliah jurusan apa, itu kan pilihan juga. Karena di UIN ini banyak jurusan, banyak prodi. Dan ketika Anda memutuskan itu, ya, Anda pilih itu dengan argumentasi yang meyakinkan, sehingga Anda memilih alternatif terbaik dalam hidupmu. Nah, tidak salah pilih. Hidup sekali hidup yang luar biasa. Jangan hidup yang biasa-biasa. Hidup itu cuma sekali ini. Hidup sekali dengan alternatif terbaik. Hidup dengan alternatif terbaik buat kita. Hidup sekali, hidup dengan memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu. Oke. Ada yang mau berkomentar? Silakan nih. Ya. Ya. Oh. Bertanya atau nanti ditanya. Sob siapa? Sob Cum. Bapak mau nanya boleh? Boleh. Siapa nih? Widya. Widya mana Widya? Widya mana ya? Ya. Widya gimana? Perbedaan persamaan ilmuwan sama filosof itu apa, Pak? Ya. Makasih. Oke. Kalau di masa lalu ya, susah membedakan antara ilmuwan dengan filosof. Ya, karena istilahnya pun dulu belum ada istilah ilmu. Ya. Misalnya ketika dulu menyebut philosophy of nature, filsafat alam, maka sebenarnya yang disebut itu adalah ilmu alam. Jadi istilah yang muncul pertama adalah filsafat. Maka ilmuwan dan filosof itu seperti dua sisi, seperti tidak bisa dipisahkan. Taruhlah misalnya pernah dengar namanya Pythagoras. Kita pernah belajar rumus Pythagoras. Pythagoras itu filosof. Tapi kita mungkin mengenalnya dia ilmuwan, penemu rumus Pythagoras. Jadi dulu sudah bisa dibedakan. Tapi lambat laun kemudian, jadi filsafat itu kan the mother of sciences, ya. Apa itu the mother? Ibu dari ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu yang melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena yang filsafat pikirkan itu macam-macam. Nah, jadi setelah melahirkan anak, gitu ya, ilmu-ilmu itu kan lambat laun ilmu-ilmu itu anak-anaknya itu kan pisah rumah tuh. Kalau kita ibaratkan, ya, pisah rumah membuat rumah-rumah masing ada ilmu biologi, ilmu ini dan sebagainya. Tetapi kan tetap filsafat sebagai ibunya, sebagai orang tuanya, dia tetap dia jaga supaya anak-anak ini tidak bergeser dari ya, tidak melenceng atau seperti apa gitu ya.
Atau bisa dikatakan gini, kalau di tentara itu ada namanya pasukan apa marinir kavaleri atau infanteri. Jadi ada pasukan itu yang tugasnya itu dia membuka jalan. Nah, filsafat itu seperti pasukan itu yang mencoba membuka jalan. Nanti setelah aman, baru masuklah pasukan infanteri, pasukan yang tidak bersenjata ya, pasukan tidak naik tank gitu ya, pasukan yang jalan gitu ya, infanteri. Jadi setelah sudah aman baru dia masuk. Ya seperti halnya seperti filsafat, seperti buka jalan. Kan ilmuwan itu pasti seorang pemikir kan. Ketika dia misalnya tadi ya, misalnya dia kagum gitu ya, ketika dia tadi kemudian misalnya ragu-ragu, standar dia terbatas, kemudian dia berpikir. Ketika dia berpikir misalnya tentang alam, kemudian lahirlah nanti teori-teori tentang alam. Maka dia jadi ilmuwan alam kan. Jadi kan tetap saja, jadi pasti dia mulai dari berpikir dulu, ya kan? Untuk sampai pada dia menghasilkan teori-teori. Misalnya Albert Einstein, misalnya kan dia berpikir dulu, kemudian dia temukan ini. Ketika dia berpikir tentang misalnya biologi, makhluk hidup, maka dia jadi ahli biologi. Ketika dia berpikir tentang ilmu agama, maka dia jadi ulama atau ya seperti Ibnu Rushd ya, Ibnu Sina itu filosof, tapi beliau juga ilmuwan. Ibnu Rushd, Ibnu Sina dokter. Bahkan Ibnu Rushd juga hakim, ya ahli hukum. Jadi memang seperti bukan dua profesi ya, dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Pemikir, ilmuwan. Cuma memang kesini-sini ilmuwan itu seakan-akan kan lebih berpikir parsial gitu. Misalnya dia ilmuwan, dia dokter, maka dia hanya fokus ngurusi fisik manusia gitu kan. Sedangkan filosof itu dia berpikir apa saja, semuanya dia pikirkan, tidak terjebak pada fokus pada kajian tertentu. Meskipun memang filosof juga dia punya kefokusan. Ada filosof yang fokus pada kajian alam, ada filosof fokus pada misalnya kajian agama, ada filosof fokus pada kajian misalnya tentang kebudayaan. Itu ya Widya ya. Ya Pak, terima kasih. Next, anything else to ask? Bapak, Pina mau nanya. Ya, Pina. Gimana? Bedanya logika sama penalaran apa, Pak? Ya. Logika sama penalaran. Yang sama ya, logika itu kan bisa dikatakan ilmu ya, ada ilmu logika ya. Jadi logika itu seperangkat alat untuk berpikir gitu ya, seperangkat sistem atau kerangka untuk berpikir. Penalaran itu ya juga bagian dari logika sebenarnya. Nah, kita kan memang ketika berpikir pasti kita menalar ya. Menalar itu ya menyelidiki, mengamati, ya, menganalisa sesuatu. Jadi sebenarnya masih satu rumpun lah. Nanti mungkin pembahasan khususnya nanti di bab logika ya, akan jelas gimana. Cuma ya itu masih satu bagian saja sebenarnya. Berpikir ya bernalar. Nalar itu kan kalau nalar itu kalau diartikan bahasa Arab jadinya akal juga. Dulu ada bukunya misalnya, dulu ada namanya tokoh almarhum ya,
Tuh. Abid Al-Jabiri ya, ada namanya Muhammad Abid Al-Jabiri. Dia menulis tentang nalar Arab gitu ya, nalar Arab. Di dalam bahasa Arab itu dia diartikan al-aqlul al-arabi. Nalar itu. Akal. Nalar al-aqlul al-arabi. Di Indonesia kan jadi nalar Arab. Ya, masih satu-satu itu ya akal, nalar, logika, gitu. Satu entitas. Yakin ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke. Apa lagi nih? Bapak mau nanya boleh Pak? Mau nanya. Boleh, siapa? Siapa dulu? Dulu apa? Udah Lintang dulu mau. Sok Bintang. Bapak mau nanya Pak. Bintang bukannya cuma sebelah aja. Ah? Bukannya cuma sebelah. Nih, Pak kan gimana sih Pak? Lintang nih yang ngerasa Lintang tuh orangnya magang, pengen ikut organisasi gitu. Tapi susah buat keluar dari dunia. Kenapa susahnya? Karena alasan Ya susah itu Pak, kayak masih ke bawah malesnya gitu tuh Pak. Kalau ada lagu anak TK ya, Apa tuh Pak? ada lagu anak TK ada. Ya. Allah buang malasku dan buang ke laut jur. Jadi ya memang harus kita buang gitu, malas itu nggak bisa gitu. Anak muda itu nggak boleh malas, anak muda itu nggak boleh nganggur aja nggak boleh anak muda. Ya, anak muda nggak boleh bergantung sama orang tua. Innal fata mayaquluha anaza, boleh sal fata mayaqulu kana abdi. Anak muda itu ini aku, bukan aku anak siapa. Bukan. Ya, anak muda nggak boleh nganggur. Gitu. Bahkan nggak ada kamusnya anak muda nganggur. Anak muda tuh harus bekerja, harus melakukan sesuatu, harus beraktivitas. Apa saja aktivitasnya, itu nggak boleh nganggur. Kenapa? Karena masa muda itu kan masa paling pas sehat-sehatnya. Kalau bahasa Sundanya pas jak-jaknya. Kita lagi fit-fitnya gitu ya. Lagi bagus-bagusnya ya. Otak kita masih lagi pes-pesnya. Kalau udah 50 tahun, 60 tahun kan udah pada pusing kan mikirin penyakitnya nggak. Nah, maka buang malasnya, ya kan? Buang malasnya. Buang. Jadi bacanya novel Negeri Lima Menara. Manjada. Wah ya ada, gitu ya. Dan siapa bersungguh-sungguh, bahwa siapa yang rajin gitu, dia akan berhasil. Man yazro ya, dan siapa menanam, dia akan panen. Ya. Gitu. Jadi buang. Pokoknya kamu ikut, organisasi ikut. Udah ikut dulu. Ikutin. Apa passionmu kamu di mana? Ya. Malas baca, nggak akan selesai itu kalau sampai kapanpun kalau kita nggak coba perkeras diri kita, mengerasi diri kita, ya udah kita nggak akan ya malas terus kan. Ya, tapi kita lawan tuh malas tuh. Hey malas, sorry ya, bye, aku sudah putus gitu misalnya, aku udah move on dari kamu, selesai gitu. Bintang. Nggak boleh kita kalah dengan diri kita. Makanya kan agama itu kan katanya jihadun nafsi. Tadi kan jihad terbesar orang Islam itu adalah jihad melawan hawa nafsu, termasuk nafsu malas. Kalau bahasanya Cirebon itu belikiang, tekiang, malas kan ya. Ya ini harus hilang nggak bisa. Jadi kita konsep ya. Perjalanan hidup kita persiapkan. Masih muda, ayo buang itu. Ya kan? Buang waktu kita kan nggak boleh sia-sia ya. Kita harus buang kemalasan kita. Sama aja kayak ibadah juga kan, kadang
Kalau kita nggak melawan ya kita malas kan, subuh ya enakan tidur ya. Kita makanya as-sholatu khairun minan naum, karena sebagian orang malas bangun. Enak tuh simbutan dingin. Jadi kalau rumahnya di Pandeglang misalnya kan, gitu. Kalau di Serang mungkin agak panas kan. Pandeglang enak tidur tuh kan. Nah, bangun hayya sholat gitu kan. As-sholatu khairun minan naum, cek setan teh. An-naumu khairun minas sholat. Gitu. Sore. Di barat. Ya Lintang ya, kamu harus ikut. Pokoknya kamu harus ikut. Ya, sebanyak-banyaknya nanti kamu supaya kamu aktif kalau ikut organisasi kan ikut apa saja supaya kita nggak lupa dengan kemalasan, lupa dengan makanya kan kayak gini. Kenapa misalnya anak muda tawuran, melakukan yang nggak bagus, narkoba, karena nggak ada kerjaan, nganggur dia, proletar dia. Tapi kalau ada kerjaan, kita nggak ada waktu mikirin yang aneh-aneh. Sampai mikir bunuh diri coba kan, kenapa saya begitu? Karena dia mana Pak Bendak entah. Iya benar. Jadi dia sampai pada posisi jadi kenapa dia sampai tawuran itu karena nggak ada kerja. Maka anak muda nggak boleh ada nganggur, nggak boleh. Jika dia melupakan hal yang nggak penting, yang dipikirin hanya yang penting aja. Itu ya Lintang ya. Iya Pak, makasih Pak. Lintang harus ikut. Ikut apa kamu? Siap Pak. Ikut. Lagi daftar HMJ Pak. Informasi jurusan. Ya bagus nanti. Ikut komunitas mana? Kamu rumahnya di mana? Lintang. Di Serang Pak. Oh di kota. Kota apa di kabupaten? Di kota. Ya makanya deket kampus ikut apa? Kayak MHPK kamu lari-lari. Iya Pak. Ya ikut Makasih, Pak. kiroah itu apa ada kayaknya ada kayak UKM kiroah itu ya. Bagus. Iya Pak. Ngaji. Ya Lintang. Yang lain siapa tadi? Tadi siapa yang mau nanya tuh? Silvi. Gimana Silvi ya? Pengen nanya, hubungan psikologi sama filsafat itu ada nggak? Atau di psikologi itu ada semacam pembelajaran filsafatnya? Silvi suka psikologi? Suka psikologi ya? Oke, kalau kamu suka psikologi itu kan psikologi. Logi itu ilmu, pengetahuan tentang psyche, dari psyche itu tentang jiwa, ilmu tentang jiwa. Filsafat itu juga ada namanya filsafat manusia. Jadi filsafat manusia. Psikologi bicara tentang kejiwaan, jadi sebenarnya nyambung dengan filsafat manusia. Cuma kalau filsafat manusia itu mengkaji menyeluruh konsep tentang manusia, ya. Tapi psikologi dia hanya fokus pada satu kajian tertentu. Ya pasti ada hubungannya orang di anaknya. Kan bisa bilang filsafat itu yang melahirkan ilmu termasuk psikologi. Banyak filosof fokus mengkaji manusia, maka dari situ lahirlah psikologi. Ibnu Sina itu menulis juga tentang manusia. Maka Ibnu Sina kemudian menemukan ada namanya dia kan dokter juga ya di teori psikosomatik ya kalau sekarang ini. Psikosomatik tuh bahwa penyakit itu sebenarnya kebanyakan bukan karena fisiknya yang sakit tapi karena jiwanya yang sakit. Banyak orang tuh sakit karena jiwanya dulu sakit gitu. Stres gitu kan, diputusin stres, dari stres tuh kemudian nggak mau makan jadinya emah, nggak bisa tidur jadi insomnia, atau diputusin stres makannya tambah banyak akhirnya obesitas. Jadi dari konflik kejiwaan menyebabkan penyakit fisik. Ya, cuma kan sekarang itu terkadang ilmu itu terlalu terbenteng gitu siapa, padahal psikologi dengan kedokteran itu sebenarnya harusnya nyambung, nggak bisa dipisahkan. Jadi harusnya dokter itu juga harusnya psikolog juga, karena banyak itu pasien sakit karena kejiwaannya yang sakit. Maka kadang kan pasien sembuh karena dimotivasi, sembuh karena banyak juga kan
Kita tuh sembuh bukan karena obat, itu karena sugesti. Namanya efek placebo ya. Jadi padahal dokter itu kalau Anda datang ke puskesmas, obatnya kan gitu-gitu aja. Batuk, pilek ya itu, batuk juga itu, jadi semua obatnya itu semua. Jadi sebenarnya nggak tembus ke penyakitnya, tapi karena kita tersugesti, jadi kalau udah ke dokter kita sembuh, maka sembuh sendiri, bahkan sebenarnya kita pun bisa sembuh sendiri. Ya, Sylvia. Ya, gitu. Ada lagi mau tanyain? Terima kasih ya Pak, sudah. Oke, nanti Sylvia mau lanjut psikologi ya. Bagus ya, baca ya. Banyak bukunya ini semua. Iya Pak. Kamu introvert atau extrovert? Nonton film Psycho ya? Nonton film Psycho nggak? Film zaman dulu banget tuh, Psycho. Pembunuh berdarah dingin. Jadi orang kelihatannya sih santai ya. Orang baik-baik, ternyata dia pembunuh berdarah dingin. Tiba-tiba ada dia pakai gesper gitu, mati, tapi dia nggak, ekspresinya kayak biasanya. Psycho kan kalau dalam psikologi itu ada namanya extrovert, introvert. Extrovert itu orang yang terbuka, introvert itu orang yang tertutup. Jadi kalian extrovert apa introvert? Nanti kita ini sendiri ya. Kita bahas lagi di tema khusus. Ada yang lagi? Yang lain? Kok Firly mau tanya dong? Ya, pilih, mangga. Pilih top. Kan waktu itu saya pernah baca tuh Pak, kalau misalnya Pancasila ada hubungannya sama filsafat. Itu bisa berhubungan gimana Pak? Apa pembuatan Pancasila melalui filsafat atau gimana? Ya kan Pancasila itu kan berasal dari pikiran bangsa Indonesia. Pikiran, ide, gagasan orang-orang Nusantara di masa lalu. Jadi kan sebelum ada nama Indonesia, kita kan sudah ada kerajaan-kerajaan, kan? Sudah ada Sriwijaya, sudah ada Majapahit. Nah, pikiran-pikiran orang-orang Nusantara itu kemudian itu diambil ya, kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Orang Indonesia itu memang ramah gitu kan. Bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang yang berketuhanan, maksudnya percaya kepada Tuhan, terlepas agamanya apa ya. Nah, itu kan sebelum Indonesia merdeka juga sudah seperti itu. Kemudian bahwa orang Indonesia itu merakyat, orang Indonesia itu memang orangnya ramah, ya kan, beradab. Nah, itu kan berasal dari memang pikiran, ide, dan cipta, rasa, dan karsa orang-orang Indonesia. Yang itu kemudian diambil oleh founding fathers kita sebagai dasar negara. Di dasar negara itu diambil bukan dari luar, tapi berasal dari pikiran, ide, gagasan orang-orang Indonesia, ya. Untuk kerajaan-kerajaan Indonesia yang sudah memang sebelumnya memang sudah mendunia kan, Sriwijaya sudah mendunia, Majapahit sudah mendunia. Dulu ada namanya Ratu Shima juga sudah mendunia. Bahkan Ratu Shima itu sudah menerapkan hukum potong tangan di masa lalu. Jadi pikiran besar. Cuma kemudian diadaptasi dengan eranya sekarang, maka lahirlah seperti itu. Maka istilah Pancasila juga kan dari bahasa Sanskerta ya, Panca itu 5. Pancasila, sila itu kan jadi ada kan kalau dulu pernah belajar dari kitab negara Kartasoma apa itu. Nanti kamu baca lagi. Baca bukunya Pancasila bukunya Yudi Latif itu bagus itu. Pancasila atau negara paripurna lah bahasanya itu. Pokoknya ada istilah negara paripurna. Itu bukunya tebal, bagus banget tuh. Kalau kamu pengen belajar Pancasila itu baca itu. Dia dulu ketua BPIP sebelum sekarang diganti. Keren. Yudi Latif itu bagus. Ya. Dia bagaimana bicara pemikirannya Pancasila seperti itu. Ya, gitu ya. Kamu jadi ahli Pancasila ya.
Makasih Pak. Ada lagi? Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, saya ada tugas ya. Saya ada artikel, nanti dibaca. Artikelnya judulnya Filsafat Bikin Hidup Lebih Hidup. Nanti kalian resume ya, diresume. Satu halaman aja, ditulis tangan. Nanti kalian dipoto atau di PDF. Nanti dikirimin sama PJ-nya. PJ-nya sih kelas ini. PJ mata kuliah saya siapa? Vina Pak. Vina, Pak. Vina ya. Iya, Jadi Pak. ditulis sama Vina. Ya. Waktunya 1 minggu. Ya. Jadi santai bacanya santai. Kelompok 1 siapa? Udah siap ya? Cepat bikin PowerPoint sama itunya ya. Kelompok 1. Iya Pak. Ya. Afifah ya kelompok 1? Iya Pak. Oke, semangat ya Afifah ya. Jadi itu ya. Kita foto dulu deh, foto bersama. Selama